Sebagaimana kita ketahui, di Pilkada DKI 2017 lalu ada 3 partai yang mendukung Anies Sandi, yakni Gerindra, PKS, dan Perindo. Kemudian di putaran kedua, pasca AHY kalah, PAN turut menjadi parpol pendukung pasangan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, para parpol pengusung Anies Sandi tersebut mengalami transformasi. Beberapa di antaranya tidak sesolid dulu lagi dalam membela Wan Getar. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Baru-baru ini, partai berlambang matahari itu menyeleding Anies, yang mana hal ini berawal dari elektabilitas Gubernur DKI itu turun. Berdasarkan hasil survei indikator politik terkait Pilpres 2024, diketahui Ganjar yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat mengalami kenaikan elektabilitas, sedangkan Anies malah mengalami penurunan. Jadi sekarang posisi Anies di bawah Ganjar, sementara Ridwan Kamil tepat berada di bawah Anies, tapi sudah berhasil mengalahkan sang cawapres Prabowo dulu, Sandiaga Uno. Lantas, apa penyebab elektabilitas Wan Anies ini bisa turun dan dikalahkan oleh Ganjar? Tentu karena ketidakbecusannya dalam menangani wabah COVID-19 di DKI. Diketahui, selama COVID melanda negeri ini, gubernur yang paling getol menggelar konferensi pers adalah Wan Anies. Tapi ia juga gubernur yang paling malas turun ke lapangan. Jarang sekali terlihat, misalnya Anies pergi ke rumah-rumah warga untuk memastikan bagaimana kehidupan mereka setelah terdampak COVID-19. Begitupun soal pembagian sembako, ia tidak terlihat turut serta mengawasi pendistribusian sembako itu ke rumah-rumah warga. Ia hanya duduk manis di belakang meja, ngebos gitu, seolah-olah dia yang presiden, padahal bukan. Pas ke lapangan, bukannya menemui warga, malah pergi ke kebun binatang Ragunan, memberi makan hewan-hewan yang ada di sana, dan memastikan tidak ada hewan di sana yang terkena COVID-19. Kan aneh. Pertanyaannya, apakah Anies lebih peduli sama binatang daripada warga DKI? Kurangnya pengawasan dari gubernur inilah yang membuat penanganan COVID-19 di DKI menjadi amburadul. Penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang belum dapat, tapi yang terdata dapat bantuan seperti PNS, anggota DPRD DKI, dan TNI. Bahkan ada juga warga kaya di DKI dikirimi bansos oleh Pemprov DKI. Untung mereka bermental kaya juga, sehingga menolak menerima bantuan tersebut. Kemudian selain data bansos dan pendistribusiannya yang kacau, Anies ini juga tega ngeprank warga DKI loh. Ia pernah mengiming-imingi warga akan dapat sembako tiap pekan, yang mana dalam paket sembako itu ada daging ayam atau sapi. Tapi faktanya di lapangan, sejak 9 hingga 25 April 2020 lalu, warga hanya menerima bantuan sekali saja, dan tidak ada daging ayam atau sapi di dalamnya kecuali 2 kaleng sarden kecil. Selain itu, Anies juga tega menggelembungkan data pencapaian penyaluran bansos di DKI. Ia mengklaim dari target 1,2 juta penerima bansos, 98,4%-nya sudah tepat sasaran, sementara sisanya tidak tepat sasaran. Padahal berdasarkan situs web corona.jakarta.go.id, hanya 1.049.317 KK saja yang menerima bansos tahap pertama itu, atau kalau dipresentasikan hanya 87,4% dari 1,2 juta KK. Artinya jumlah itu nggak sampai 98,4% dari 1,2 juta yang diklaim oleh Anies Baswedan. Memanglah, kalau suka pencitraan tapi tak pandai bekerja, begitulah kelakuannya. Selalu berusaha memoles dirinya yang terbaik, padahal hasil kerjanya amburadul digoreng dadakan. Wajar bila kemudian PAN menyeleding Anies ini. Partai yang baru saja mendepak Amin Rais itu menyebut elektabilitas Anies turun karena memang tak ada yang bisa dibanggakan darinya, alias masyarakat tidak puas dengan kinerja selama ini dalam menangani wabah corona. Hasil survei itu tentu harus menjadi cermin bagi Anies, sebab di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sepertinya surveinya naik berbanding lurus dengan kuantitas dan frekuensinya tampil dan berbicara di media, ungkap Ketua DPP PAN.
Dari semua kepala daerah yang paling sering tampil di media berkenaan dengan COVID-19 ini adalah Pak Anies. Itu artinya masyarakat banyak yang kenal dan juga mengikuti kiprahnya. Tetapi kenapa surveinya justru turun? Lanjutnya menskakmat Anies. Saleh dengan tanpa tedeng aleng-aleng mengatakan, selama ini masyarakat berharap banyak kepada Anies Baswedan dalam menangani wabah corona. Namun ternyata dia menyia-nyiakan harapan itu semua. Dampaknya warga pun kecewa kepada gubernur yang pernah dijuluki One Ibon oleh netizen itu. Belum lagi ditambah dengan ulahnya yang sering tampil beda dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Padahal kinerjanya biasa-biasa saja. Tumben ada evaluasi yang cukup objektif dari rekan sekubu untuk Anies Baswedan. Ada apa gerangan? Bagaimana pandangan Anda?